Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan bab yang terakhir di semester genap ya. Kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh atau yang sering kita kenal dengan sistem imunitas. Nah, sistem imunitas, kalau misalkan ingat sistem pertahanan tubuh atau imunitas, pasti ingat nih dengan gambar yang ini. Pernah lihat gambar yang seperti ini? Nih gambar di samping ini adalah seorang anak yang berusia 5 tahun. Dia mengidap penyakit AIDS. Apa? Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan AIDS? Penyakit AIDS, dan apa hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh? Ada yang tahu? Yap, betul. Jadi AIDS ini adalah penyakit yang menjangkiti atau yang mengganggu pada sistem pertahanan tubuh. Jadi penyakit ini menyerang pertahanan tubuh sehingga sistem pertahanan tubuh kita menjadi sangat-sangat lemah, sehingga semua penyakit bisa dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Berarti kalau membahas hari ini, nah Anda harus tahu dulu yang pertama, apa sih fungsi dari pertahanan tubuh atau sistem imunitas. Nah, itu yang kita bahas. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi yang pertama dari sistem imunitas atau pertahanan tubuh itu untuk mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Apa itu patogen invasif? Patogen yang dapat masuk ke dalam sel inang. Siapa sel inangnya? Sel tempat kuman tersebut masuk ke dalam tubuh yang ditempatinya. Nah, itu dinamakan sel yang dapat masuk ke dalam sel inang. Yang kedua, untuk melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan zat kimia. Jadi melindungi dari semua yang mengganggu, baik berupa hewan, tumbuhan, maupun zat kimia. Lalu yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Dan yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel normal. Nah, itu fungsi dari pertahanan tubuh. Lalu yang berikutnya, setelah mengetahui fungsinya, kita harus mengetahui apa mekanisme dari pertahanan tubuh. Mekanisme dari pertahanan tubuh, ada mekanisme pertahanan tubuh non spesifik atau alamiah, yang merupakan imunitas bawaan sejak bayi lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini macamnya. Nah, ini untuk apa nih? Yang pertama untuk pertahanan fisik, kimia, mekanik terhadap agen infeksi ya. Nah, berikutnya adalah yang keduanya adalah fagositosis. Nah, jadi dari pertahanan non spesifik ada yang keduanya fagositosis, merupakan apa? Garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan atau pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, jenis makropagnya yang memakannya berupa makropag jaringan ikat, makropag dan purkosornya, dan sistem makropagnya. Itu ya. Itu adalah pertahanan non spesifik. Berikutnya yang non spesifik alamiah. Tadi non spesifik apa? Sama non alamiah. Nah, ini prosesnya seperti ini. Pada saat bakteri memakan kuman yang masuk, prosesnya seperti ini sehingga dibentuk apa nih, vakuola yang di dalamnya adalah kumannya yang dihancurkan. Itu ya. Berikutnya adalah yang ketiga, pertahanan non spesifik alamiah. Yang ketiga adalah inflamasi atau peradangan. Jadi kalau ada kuman yang masuk, tubuh kita akan terjadi reaksi lokal jaringannya terhadap infeksinya atau cedera, ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Nah, itu yang dinamakan dengan peradangan atau inflamasi. Lalu yang keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Ada yang dinamakan interferon. Lalu ada yang dinamakan komplement, itu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan antigen. Berikutnya, pertahanan spesifik berupa adaptif, yang merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalkan bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asin. Nah, itu ada beberapa nih komponen respon imunitas spesifiknya berupa antigen, lalu
ada antibodi, macam-macam antibodi, bisa lihat sendiri karena waktunya singkat, makanya Anda bisa lihat dan baca. Nah, ini proses pertahanan seperti ini, antigennya bentuknya seperti itu. Nah, ini ya mekanismenya seperti ini. Lalu mekanisme yang kedua tentang pertahanan spesifik adaptif, yang kedua adalah interaksi antibodi dan antigen. Ada beberapa yang dinamakan fiksasi komplementer, bisa dibaca ya apa itu komplementer. Fiksasi komplementer, ada netralisasi, lalu aglutinasi penggumpalan, dan presipitasi atau pengendapan. Nah, ini proses-prosesnya seperti ini, mekanismenya. Lalu yang ketiga dari pertahanan spesifik adaptif yaitu yang ketiga itu jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Ada imunitas aktif, ada imunitas pasif. Yang aktif ada dua, alami dan buatan. Begitupun yang pasif, ada yang secara alami dan buatan. Nah, prosesnya bisa dibaca ya. Bisa kelihatan kan? Oke, kita lanjut. Nah, mekanisme spesifik yang keempat yaitu sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Selnya berupa apa saja? Ada sel B atau limfosit B. Lalu ada sel T, limfosit T, makrofag, sel pembunuh alami atau yang disebut natural killer. Nah, yang keren ya namanya. Oke, berikutnya spesifik adaptif yang kelima, mekanisme respon imunitas humoral atau diperantai oleh antibodi. Nah, ada macam-macamnya nih. Seperti ini prosesnya, ya. Nah, yang keenam dari pertahanan spesifik yaitu mekanisme respon imunitas seluler atau diperantai oleh sel. Ada yang dinamakan ekstraseluler jika antigennya dicerna oleh makrofag, dan ada yang dinamakan intraseluler jika antigennya menginfeksi sel. Nah, ini prosesnya, respon imunitas humoral dan imunel seluler seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang apa? Sebelum gangguan, berarti kita harus tahu dulu nih program dari jenis imunitas. Nah, programnya apa? Dengan cara apa? Kita harus tahu nih jenis-jenis imunisasi. Nah, ada imunisasi BCG. Lalu untuk apa tuh? Untuk TBC, tuberkulosis. Ada hepatitis B infeksi organ hati, lalu ada polio yang menyebabkan kelumpuhan, DPT untuk apa? Untuk penyakit difteri, pertusis atau batuk kerjan, dan tetanus, campak, lalu HIV. Nah, untuk apa nih? Untuk mencegah penyakit meningitis. Apa itu meningitis? Radang selaput otak. Ih, ngeri ya. Lalu yang berikutnya adalah MMR. Untuk apa? Campak. Tahu ya campak kan? Lalu gondongan. Gondongan itu apa? Yang menggelembung nih di dekat leher Anda. Bukan gondok ya, tapi gondongan. Dan berikutnya adalah campak Jerman. Wah, campak juga ada campak biasa dan campak Jerman. Berarti proses ininya berbeda. Lalu hepatitis A. Nah, ada tifoid ya. Itu untuk penyakit tipes. Dan yang berikutnya adalah imunisasi varicella atau untuk mencegah penyakit cacar. Nah, kalau sudah tahu macam-macam imunitas, berarti harus tahu nih sistem pertahanan ini tujuannya untuk apa? Untuk hipertensi, sensitif, alergi. Ini gangguan. Nah, ini adalah gangguannya. Gangguan dari sistem pertahanan tubuh. Ada yang dinamakan hipersensitivitas atau alergi, kan ada orang yang mempunyai alergi terhadap tertentu yang bisa membahayakan tubuh pastinya. Lalu yang kedua adalah penyakit autoimun. Wow, apa itu autoimun? Kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang, sehingga sistem imunitasnya menyerang sel tubuhnya sendiri. Jadi sel tubuhnya itu dianggap lawan, padahal itu adalah tubuhnya sendiri. Itu yang dinamakan penyakit autoimun. Lalu yang berikutnya adalah imunodefisiensi. Adalah apa itu? Kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya apa? AIDS yang tadi ada di bagian gambar paling depan sekali. Nah, itu ya yang kita bahas hari ini. Nah, lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan? Harusnya ini dibahas sebelum gangguan ya. Tapi karena supaya ini kita ingatkan kembali bahwa kalau tahu
tentang gangguan, kita harus mengetahui juga yang faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh itu apa saja. Ternyata ada faktor genetik keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, panjanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Nah, itu mengenai imunitas ya. Jadi itu yang dibahas, yang kita bahas hari ini tentang sistem pertahanan tubuh. Berarti setidaknya kita harus bersyukur nih bahwa kita mempunyai sistem imun yang kuat. Nah, supaya imun kita kuat harus banyak makanan yang bergizi, dan jangan lupa doa juga, dan utama juga apa? Olahraga yang teratur. Nah, itu beberapa yang mempengaruhi kita agar tetap sehat. Kalau sehat pasti daya tahan tubuhnya juga kuat. Itu saja ya untuk hari ini, karena waktunya sangat sedikit. Ibu tutup pembahasan hari ini tentang pertahanan tubuh atau sistem imunitas ya. Bertemu kembali pada saat ulangan mungkin ya, ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.